Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan ada Ismi Aziza, Amilatus Solihah, dan juga saya sendiri ya, Sesati Bowo, akan menjelaskan terkait materi akidah akhlak pada hari ini, itu terkait materi kelas 9 MTS semester ganjil. Langsung saja pada bab pertama, yaitu ada iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir ini adalah salah satu dari rukun iman. Hari akhir ini merupakan salah satu peristiwa yang wajib kita imani. Kejadiannya kita tidak tahu pasti kapan datangnya, namun kita itu dianjurkan untuk selalu beribadah kepada Allah semata, agar kita siap menerima datangnya hari akhir itu. Ada 3 golongan manusia yang menanggapi hari akhir, itu golongan yang tidak percaya yang pertama. Yang kedua, ada golongan yang percaya adanya reinkarnasi, yaitu kembalinya manusia setelah mati sesuai dengan amal perbuatannya. Dan yang ketiga, ada golongan yang meyakini adanya hari akhir, beranggapan bahwa adanya hari akhir atau balasan ini adalah segala perbuatan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Begitu. Untuk hari akhir ini macam-macamnya itu ada ada kiamat sugro dan kubro. Nah, kiamat sugro ini bisa disebut juga sebagai kiamat kecil, yakni berakhirnya kehidupan suatu kelompok atau makhluk hidup. Itu contohnya seperti orang meninggal, bencana alam seperti tsunami, longsor, dan sebagainya itu. Dalam surat Al-Ankabut itu dijelaskan bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, bahwa kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Itu artinya dari surat Al-Ankabut, yang suratnya itu yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Begitu. Ada selanjutnya itu kiamat kubro, atau disebut juga sebagai kiamat besar atau kiamat yang sesungguhnya. Dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 18 dan Quran surat Al-Qariyah 1-11 itu telah dijelaskan di mana pada hari itu terjadi guncangan yang sangat dahsyat, seperti gunung itu seperti kapas yang dihambur-hamburkan. Manusia berlarian seperti anai-anai yang bertebaran atau laron ya. Manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diberikan pada mereka balasan perbuatan mereka, dan akan dibalas segala perbuatan mereka meskipun sekecil biji zarah. Nah, begitu. Ya, untuk nama-nama hari akhirnya itu seperti ini. Ada Yaumul Akhir, Qiyamah, Yaumul Ba'ts, Hisab, Adin, Yaumul Din, Yaumul Haq, Yaumul Waid, Yaumul Hasyr, sampai Yaumul Zalzalah ini. Ini semua itu tercantum pada Al-Quran seperti Al-Baqarah, Ar-Rum, As-Shad, Al-Fatihah, An-Naba, hingga Al-Zalzalah itu sendiri. Selanjutnya, tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda kiamat kecil. Untuk tanda-tanda kiamat kecil itu bisa dilihat manusia itu bermegah-megah dalam bangunan dan mulai melupakan Allah. Merajalainya sikap durhaka seorang anak pada orang tuanya, berzina mulai dihalalkan, ilmu agama di belakangnya atau tidak dianggap penting lagi, manusia kembali menyembah selain Allah. Banyak ahli Al-Quran tapi kelakuannya fasik, hilangnya ilmu dan maraknya kebodohan. Nah, ini kan sudah terlihat tanda-tanda kecil hari akhir. Untuk tanda-tanda besarnya itu dijelaskan juga dalam surat Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum inna zalzalatan sa'ati syai'in 'adzim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan dari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Itu tanda-tandanya terbelahnya bulan, matahari terbit dari arah terbenamnya, keluarnya dukhon atau kabut ya. Selain terjadi peristiwa gempa bumi, keluarnya hewan aneh dari dalam bumi, keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Itu. Selanjutnya ada alam ghaib ketika hari akhir. Itu setelah hari akhir itu ada alam barzah atau alam kubur, yaitu selanjutnya ada Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan. Ada juga Yaumul Mahsyar, di tempat dikumpulkannya manusia setelah
setelah mati nanti ya, setelah di akhirat, ketika di akhirat nanti, yaumul mizan itu hari penimbangan amal baik dan buruk. Soalnya yaumul hisab itu hari perhitungan amal baik dan buruk semasa hidupnya. Dan selanjutnya ada syirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas permukaan neraka jahanam yang sangat licin, memiliki kait. Jadi jembatannya itu memiliki kait, cakar, dan duri, dan juga licin. Begitu. Selanjutnya ada surga dan neraka. Selanjutnya ada bab 2, itu tentang akhlak terpuji diri sendiri seperti berilmu, kerja keras, kreatif, dan juga produktif. Nah, berilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya pengetahuan, kepandaian tentang sesuatu. Lawan kata ilmu itu adalah kebodohan atau tidak ketahuan. Dengan berilmu manusia mengetahui mana yang baik dan buruk, mengetahui mana yang halal serta haram, serta dapat membedakan kebaikan dan juga keburukan. Ilmu sangat penting dalam kehidupan saat ini. Tanpa bekal ilmu yang memadai, tentu semakin sulit menghadapi masa depan. Begitu. Selanjutnya ada akhlak terpuji dari itu kerja keras. Nah, kerja keras ini berarti bersungguh-sungguh, bersemangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu, tekun dan ulet, tidak mudah menyerah apabila menghadapi kendala atau kesulitan. Dijelaskan dalam surat Az-Zumar itu, katakanlah, wahai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku juga akan bekerja, maka kelak kamu akan mengetahui. Gitu. Untuk memiliki sikap kerja keras itu perlu diperhatikan, yaitu selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payah sendiri itu lebih mulia daripada menerima pemberian orang lain. Selanjutnya, Islam itu memuji sikap kerja keras dan mencela yang namanya meminta-minta. Memiliki semboyan tidak suka mempersulit orang lain dengan mengharapkan bantuannya. Menyadari sepenuhnya bahwa memberi lebih mulia daripada meminta. Selanjutnya ada kreatif dan juga produktif. Kreatif ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu create, yang artinya menciptakan. Creation berarti ciptaan, sedangkan creative berarti memiliki daya cipta. Sedangkan produktif itu berarti banyak mendatangkan hasil atau banyak menghasilkan sesuatu. Kreativitas dan produktivitas sangat diperlukan pada era saat ini karena persaingan hidup semakin berat dan ketat. Selain itu, produktivitas juga diperlukan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itu dalilnya. Untuk menjadikan diri sebagai orang produktif itu, yang pertama itu memiliki disiplin tinggi, berkaya dalam bidangnya, selalu memiliki rasa ingin tahu, terbuka pada hal yang baru, berani memikul resiko, memiliki semangat tinggi untuk sukses, kreatif didasari dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi tentang bab kedua seperti berilmu, kerja keras, keadaan produktif yang termasuk akhlak terpuji diri sendiri. Selanjutnya ada bab 3, atap bertetangga. Atap bertetangga ini yang pertama kita ketahui dulu apa artinya tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Tetangga kita bisa berbeda suku, warna kulit, adat istiadat, agama, hingga keyakinan, kaya ataupun miskin. Dalam sebuah hadis itu diriwayatkan dari Bukhari dan juga Muslim, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik dan atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Begitu. Itu riwayat Bukhari dan juga Muslim. Islam dalam bertetangga itu bermasyarakat itu kita tidak boleh menyakiti tetangga, bahkan harus memuliakannya. Ketika bertemu juga harus bermuka berseri-seri, terus menolong saat kesulitan, memberikan penghormatan yang istimewa, menerima uzur atau permohonan maaf, menasihati dengan lemah lembut, dan juga saling berkunjung. Ini sangat penting sekali sikap kita terhadap bertetangga dan juga bermasyarakat. Tentunya untuk menciptakan kerukunan antar bertetangga dan juga mempererat tali persaudaraan. Dan juga ada bab keempat, yaitu keteladanan Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab ini adalah khalifah yang kedua ya, setelah Abu Bakar. Salah satu sahabat Nabi tentunya yang tercatat sebagai Khulafaur Rasyidin. Beliau itu terkenal dengan tegasannya ketika memimpin seorang yang melakukan hal tidak sepatutnya, khususnya orang kafir. Dia selalu tegas. Dia juga tegas ketika mempermasalahkan hal yang hak dan hal yang batil, begitu. Dia juga terkenal sederhana, sangat mencontoh pribadi Rasulullah yang hidup sederhana. Adapun perjuangannya ketika masuk Islam itu mengumumkan keislamannya di hadapan kaum kafir, kaum Quraisy ya. Yang kedua, mengajak Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Yang ketiga, mendatangi tokoh-tokoh Quraisy untuk masuk Islam. Yang keempat, mencurahkan seluruh hidupnya untuk membela Rasulullah. Yang kelima, selalu mengikuti setiap peperangan. Itu. Dan ada banyak sekali keteladannya bisa diteladani dari Umar bin Khattab, yaitu berani dan berrela berkorban dalam membela kebenaran, bersikap adil, lalu berjiwa besar dan dapat menghormati hak orang lain, tegas dalam menentukan perkara yang hak dan batil, yaitu tadi sayang terhadap semua rakyatnya, rendah hati, dan mengutamakan aspek kesederhanaan, dan jujur juga amanah. Begitu. Ya, itu yang dapat saya sampaikan mewakili kelompok saya yang beranggotakan Alda dan juga Amaliatus, dan juga saya sendiri Azizal. Kurang lebihnya mohon maaf, selebihnya bisa dibaca lagi di makalah yang sudah kami susun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.